Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini. Bersama saya, Pendeta Lindawati Diman. Mari sahabat, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan didasari dari kitab Lukas pasal 11 ayat 29. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu mau membimbing dan memelihara kami. Engkau ingin agar kami selalu dekat padamu dan selalu hidup dalam pertobatan. Mohon kiranya firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, inilah Injil Lukas pasal 11 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuni Dia, berkatalah Yesus, orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Kristus, para muda dan para anak, memandang sebelah mata pada orang lain adalah kebiasaan dari orang-orang yang angkuh, ya. Demikian juga yang dilakukan oleh orang Yahudi kala itu. Ketika mengetahui kebesaran dan kuasa Tuhan, bukannya mereka merendahkan diri di hadapannya dan bertobat, malah menantang dengan meminta tanda. Permintaan itu adalah wujud dari keangkuhan mereka. Oleh karena itulah Tuhan menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat, yang seharusnya segera bertobat dari keangkuhannya. Seperti Yunus yang demikian angkuhnya tadinya sehingga merendahkan Niniwe, ya. Barulah setelah ternyata yang bahkan jauh dari Tuhan Allah ternyata bertobat dan malah membuat bertobat seluruh bangsa itu, Niniwe. Yunus pun lalu bertobat. Nah, sahabat Kristus, apa yang Tuhan sampaikan dalam bacaan Alkitab adalah jangan menunda pertobatan. Jika kita menyadari diri sedang membutuhkan pertobatan juga sekitar kita, maka lakukanlah segera. Bukannya ikutan atau membiarkan dosa merajalela, melainkan eling pada dosa yang ada. Bukannya ikutan melanggar dosa, melainkan meluruskan yang seharusnya. Paling tidak sikap kita tetap pada keberpihakan pada apa yang benar, bukannya membiarkan dosa merajalela. Sahabat Kristus, marilah kita membiarkan diri, menumbuhkan diri menjadi orang-orang yang rendah hati. Mau ikut meluruskan apa yang salah, bukannya malah menghindar. Biarlah dia yang lemah itu yang kena akibatnya. Karena saya sih orang baik gitu ya, seringkali kita bilang. Itu adalah ungkapan kesombongan kan sebenarnya. Ketika kita bilang biarin aja dia yang lemah yang kena akibatnya, saya kan orang baik. Nah, sahabat, itu adalah kesombongan karena kita tidak mau ikut ambil bagian dalam menyuarakan apa yang sebenarnya dan menyuarakan pertobatan dan memandang diri hebat jadinya kan jika begitu. Jadi ikut ambil bagian dalam menyuarakan pertobatan itu adalah salah satu bentuk, sahabat, kerendahan hati kita yang tunduk pada apa yang Tuhan Allah kehendaki dalam hidup kita. Dalam hal ini kita menyadari bahwa bukan kita sebenarnya yang berkuasa atas segala perubahan situasi atau pada setiap orang, melainkan perubahan dalam diri setiap orang itu atau segala situasi itu
hanya bisa terjadi karena anugerah Tuhan. Jadi sahabat, menyuarakan kebenaran dan pertobatan biarlah menjadi juga bentuk sikap yang rendah hati dari hidup kita, yang memilih tidak dikuasai oleh apa yang kelihatan saja, yang tampaknya saja, buktinya apa, tandanya apa, melainkan juga itu atau pertobatan itu juga adalah tanda bahwa kita mengabdi kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah dalam Yesus Kristus mau merangkul, mau mengangkat dan menyelamatkan setiap hati, bahkan mereka yang tidak dekat dengan kita, bahkan yang dekat dan yang jauh dari kita, yang mau datang kepadanya, yang mau mendengar suaranya, yang mau hidup dalam pertobatan. Nah, sahabat Kristus, dalam minggu Advent ini, dalam menantikan kedatangan Tuhan, hiduplah dalam pertobatan dan suarakanlah pertobatan terus dalam berbagai macam bentuk. Terpujilah Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang mengasihi kita dan yang mengasihi mereka yang hidup dalam pertobatan. Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Tuhan menolong dan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah kami selalu mau hidup dalam pertobatan. Inilah kami Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau selalu mengasihi kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.